Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para talabatul ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita curahan rahmat dan hidayahnya dan menetapkan kita di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah, yang mana Islam dan sunnah tersebut merupakan suatu yang tidak bisa kita pisahkan. Dengan Islam kita menjadi seorang muslim, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari kesesatan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menjelaskan al-Islam huwa sunnah, as-sunnatu hiyal Islam, bahwa sunnah adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Artinya tidak bisa dipisahkan agama Islam yang mulia ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini tidak akan bisa untuk berdiri. Maka oleh sebab itu kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk mengetahui dan mengilmui Islam itu, menjadikan Islam satu-satunya sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini sebagai jalan hidup agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Perkara yang paling penting di dalam Islam, dia adalah perkara yang paling utama, yaitu adalah perkara yang menjadikan orang-orang terdahulu mendapatkan kemuliaan. Apa perkara tersebut? Yaitu adalah kemurnian akidah mereka, kemurnian tauhid mereka. Nah, ini merupakan perkara yang menjadikan baik umat-umat terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga dari kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta generasi-generasi yang mengikuti mereka dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kejayaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menggapai kemuliaan dengan perkara tauhid. Maka oleh sebab itu seorang muslim yang dia mengikuti jalan
orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keselamatan, jalan golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pertolongan, maka kewajiban mereka adalah untuk menapaki jalan orang-orang tersebut, yaitu dengan perhatian yang besar kepada masalah akidah dan juga kepada masalah tauhid. Karena tauhid merupakan jalan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut, merupakan jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid juga merupakan jalan dan dakwah para generasi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka jalan mereka, cara beribadah mereka dan cara beragama mereka yang paling utama adalah pemurnian akidah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena tauhid dia memiliki keutamaan yang sangat besar yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Dan juga tauhid memiliki faedah-faedah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apa saja faedah-faedah tauhid tersebut? Maka ini perlu kita untuk mengetahuinya, agar kita semakin bersemangat untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Maka kita harus tahu apa manfaat-manfaat dan apa fawaid-fawaid yang ada di dalam tauhid tersebut. Karena tauhid bukan hanya sekadar untuk dibicarakan. Karena tauhid bukan sesuatu yang tanpa ada faedah. Banyak faedah-faedah tauhid yang didapatkan oleh manusia dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan tauhid tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka di sini yaitu kelanjutan dari kitab Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah yang kita pelajari, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Beliau mengatakan min fawaidit tauhid, di antara faedah-faedah tauhid, beliau menyebutkan inna tauhid al-khalis idza tahaqqaqu fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atibut thamarat. Sesungguhnya tauhid tersebut tauhid yang murni, karena ada tauhid yang tidak murni. Yang dimaksud di sini inna tauhid al-khalis, sesungguhnya tauhid yang murni, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan peribadahan kepada selain Allah, dan tidak bercampur dengan tujuan yang lain kecuali tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang murni ini apabila dia ada di dalam kehidupan seseorang ataupun sekelompok orang, kita sebutlah itu masyarakat, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang sangat baik sekali, buah-buah yang begitu manis. Karena tauhid tersebut adalah buah, ada memiliki buah, sebagaimana iman dia memiliki buah, dan iman tersebut memiliki rasa juga. Maka oleh sebab itu, sebagaimana tauhid dia juga memiliki buah. Maka orang yang dia di dalam dirinya terkandung tauhid yang benar, kemudian sebuah masyarakat yang mengamalkan tauhid yang benar, maka dia akan merasakan buah tauhid tersebut. Yang pertama kata beliau, tahrirul insan minal ubudiyati wal khudu'
li ghairillah. Pertama buat tauhid tersebut adalah membebaskan manusia dari peribadahan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu faedahnya adalah membebaskan manusia dari peribadahan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum datangnya tauhid, manusia ini tunduk kepada makhluk. Ada yang tunduk kepada jin, ada yang tunduk kepada dukun, paranormal, ada yang tunduk kepada berhala, ada yang tunduk kepada manusia. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa tauhid, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah manusia ini dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya tauhid. Yang faedahnya adalah melepaskan manusia itu sendiri dari beribadah dan dari tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, dia tidak ada ketundukan dan tidak ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu orang-orang yang bertauhid, dia tidak mencampur adukan ibadahnya dengan kesyirikan, dan dia tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena makhluk-makhluk itu Allah yang Subhanahu wa taala yang menciptakan, bukan mereka yang menciptakan. Lalu untuk apa kita tunduk kepada makhluk yang dia diciptakan, bukan dia yang menciptakan? Maka demikian juga makhluk tidak memiliki sesuatu untuk dirinya, tidak bisa menolak mudarat bagi dirinya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dan demikian juga wala yamliku mauta, makhluk dia tidak memiliki ajal seseorang. Bukan di tangan makhluk itu ajal atau kematian seseorang. Wala haya, dan juga kehidupan seseorang juga tidak berasal di tangan makhluk. Wala nusyura, dan kebangkitan juga bukan di tangan makhluk itu. Lalu buat apa kita untuk tunduk beribadah kepada makhluk yang dia diciptakan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan, tidak bisa membangkitkan. Lalu kenapa kita beribadah atau menundukkan diri kepada makhluk tersebut? Maka ini sesuatu yang sangat mengherankan. Makanya orang-orang yang tidak bertauhid, dia senantiasa takut kepada makhluk karena ketergantungannya kepada makhluk. Orang-orang bertauhid, dia tidak tergantung kepada makhluk, akan tapi dia bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat, menolak mudarat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membangkitkannya. Maka tauhid membebaskan dia dari beribadah, dari ketergantungan, dari ketundukan kepada makhluk. Dan inilah faedah dari tauhid, sehingga kita tidak mengagung-agungkan makhluk di luar batas yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya. Dan kita tidak ghulu kepada makhluk, dan kita pun tidak menyerahkan nasib kita kepada makhluk. Ini faedah tauhid. Orang yang dia tidak bertauhid, dia akan gelisah, akan merasa susah ketika dia hilang tempat bergantungnya daripada makhluk tersebut. Itu bedanya orang bertauhid dengan
orang-orang yang tidak bertauhid. Maka beliau jelaskan at-tauhidu tahrirun lil insan min kulli ubudiyatin illa rabbih alladhi khalaqahu fasawwah. Sesungguhnya tauhid dia adalah yang membebaskan seseorang dari segala bentuk peribadahan, segala bentuk ketundukan kecuali kepada Rabb-Nya yang menciptakannya dan yang membentuknya. Jadi kita tidak tergantung kepada manusia. Tahriru li aqlihi minal khurafat, dan dia juga akan membebaskan akalnya dari berbagai macam bentuk khurafat, wal awham, dari macam bentuk waswas. Kemudian wa tahriri dhamirihi minal khudu' wal dhul wal istislam, dan juga akan membebaskan jiwanya dari ketundukan, dari kehinaan, dari penyerahan diri kepada makhluk. Wa tahriru li hayatihi man tasallutul fara'inah wal arbab wal kahf wal kuhana wa muta'allihin ala ibadillah, dan dia juga akan membebaskan dirinya dari, membebaskan kehidupannya dari penguasaan Fir'aun. Maksudnya fara'inah yaitu yang dia seperti Fir'aun, manusia-manusia yang diangkat, yang didudukan seperti Fir'aun, ataupun makhluk-makhluk yang disandarkan kepada dia kekuasaan, para dukun, orang-orang yang diangkat menjadi Tuhan, yang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu membebaskan manusia dari ini semua. Kalau orang yang dia tidak bertauhid, dia akan menjadikan dukun, paranormal, kemudian dia akan jadikan raja-raja, dia akan jadikan orang kaya, dia akan jadikan penguasa sebagai sesuatu yang dia agungkan, sesuatu yang dia serahkan dirinya kepadanya. Tapi orang bertauhid tidak. Walihada qawamu zuma'a syirk wa tughatil jahiliyah da'awatil anbiya 'amah wa da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam khassah. Dan untuk itulah, ya, disebabkan inilah berdirinya para pembesar-pembesar syirik, kemudian para tauhid dari kalangan orang-orang jahiliyah, dan orang-orang yang mengaku jahiliyah ini, yaitu disebabkan dakwahnya para nabi secara umum dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah. Karena mereka pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kalangan jahiliyah, mereka mengetahui dan memahami apa itu makna la ilaha illallah. Maka mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'lanun 'amun li tahrir al-bashar wa isqatin lil jababirah an urushihim al-kadhibah. Yaitu la ilaha illallah itu adalah pengumuman, ya, adalah pengumuman secara besar-besaran untuk pembebasan manusia dan ketundukan, pembebasan manusia dan menjatuhkan, yaitu ketundukan terhadap orang-orang atau terhadap para pendusta yang mereka mengaku memiliki kerububiyahan. Wa i'la'i lijabah al-mu'minina allati la tasjud illa lillahi rabbil alamin. Dan ini juga merupakan hal yang meninggikan orang-orang mukmin yang mereka tidak sujud kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ini faedah tauhid. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertauhid, itu adalah pembebasan bagi manusia itu sendiri dari ketundukannya kepada makhluk. Karena banyak orang-orang yang dia tunduk kepada makhluk. Ada yang menjadikan makhluk sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada jin. Diserahkannya rasa takutnya kepada jin. Dia takut kepada jin, kepada syaitan sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada
manusia sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada atasannya sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah menduakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Dia takut kepada manusia. Dia takut kepada manusia karena dia menyerahkan hidupnya kepada manusia. Dia takut ditinggalkan oleh orang-orang ketika dia meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Takut dikucilkan oleh masyarakat ketika dia mendakwakan tauhid. Takut ditinggalkan oleh orang-orang ketika dia mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, berarti ketika dia takut, sehingga takutnya tersebut menghalangi dia atau menjauhkan dia dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Harusnya seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mana dengan kalimat la ilaha illallah tersebut dia telah mengumumkan pembebasan manusia dari peribadahan kepada makhluk, dari ketundukannya kepada makhluk. Maka oleh sebab itu seorang mukmin dia tidak boleh menyerahkan dirinya, tidak boleh sujud kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dia takutkan terhadap manusia ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertauhid tidak satu pun yang dia takutkan karena dia telah menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya. Yang kedua, faedah dari tauhid tersebut adalah takwinu shakhsiyah al-muttazina, yaitu menjadikan kepribadian yang seimbang. Seorang ketika dia bertauhid, pribadinya, dirinya akan bisa seimbang, bisa stabil. Kenapa? Karena tauhid yusa'idu ala takwini shakhsiyah al-muttazina, bahwa tauhid membantu, menolong, menciptakan atau membentuk kepribadian yang seimbang, allati tamayyazat fil hayati wa wajhatiha, yaitu yang didapatkan dalam kehidupan manusia, ya. Dan demikian juga, dan dia tidak memiliki ilah kecuali ilah yang satu. Tattajihu ilaihi al-khulwah wal julwah, yang mana dia akan mengarahkan khalwatnya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa tad'uhu fi sarra'i wa dharra, dan dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang mana mereka berkeping-keping hati mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka ibadahi, sehingga ketika mereka menghadapi sebuah masalah dalam kesempitan, maka mereka mengarahkan ibadahnya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan kesusahan, maka mereka pun mencari Tuhan yang lain. Mungkin dia datang kepada para dukun, paranormal, dia datang kepada kubur-kubur keramat, dia datang kepada orang-orang soleh yang sudah mati, meminta tolong, meminta dilepaskan dia dari berbagai macam ikatan musibah. Berbeda dengan orang-orang bertauhid. Karena orang bertauhid dia hanya tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, berpecah belah hatinya karena dia melihat Tuhan-Tuhannya yang banyak.
kemana dia harus tujukan? Apakah kepada si fulan atau si fulan, atau kepada Tuhan ini atau Tuhan itu? Maka ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dari seorang muslim. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yusuf, yaitu berfirman tentang Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata, yaitu Nabi Yusuf katakan ketika di dalam penjara, ya sahibis sijn a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Ditanya kepada orang-orang yang di dalam penjara itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wahai orang yang di dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhanmu yang banyak itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha perkasa? Ditanyakan kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena jelas orang-orang kafir, mereka tujuan mereka dalam beribadah yang ditujunya adalah sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan orang mukmin, mereka jelas dalam beribadah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka oleh sebab itu, fal mu'min ya'budu ilahan wahidah. Orang mukmin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Arafa ma yurdihi wa ma yurdihi wa ma yusqatu. Yaitu mereka orang mukmin mengetahui apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawqa inda ma yurdihi wa istirahal qalbu. Ketika dia melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, maka hatinya menjadi tenang. Sedangkan orang-orang musyrik, wal musyriku ya'budu alihatan adida. Orang musyrik menyembah tuhan-tuhan yang banyak. Hadza ya'khudhuhu ila al-yamin wa hadza ya'khudhuhu ila al-yasar wa huwa bainahum musyattatun la qararun lahu. Orang-orang musyrik, mereka menyembah tuhan-tuhan yang banyak, yang ini membawanya ke kanan, yang ini membawanya ke kiri. Dan dia berpecah belah, tidak ada ketetapan. Artinya tidak ada keseimbangan, tidak ada kestabilan pada orang-orang musyrik tersebut di dalam mereka berakidah dan berkeyakinan. Kadang-kadang dia percaya kepada ini, kadang-kadang percaya kepada itu. Kadang percaya kepada kuburan, kadang tidak. Kadang percaya kepada dukun, kadang tidak. Kadang percaya kepada paranormal, kadang percaya kepada batu-batu keramat atau berhala-berhala yang diibadahi. Tidak ada kestabilan, tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan seorang orang musyrik. Tapi berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin, ya, imannya itu terus stabil. Intinya apa? Ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat dia bergantung, satu-satunya tempat dia berdoa, maka dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sempit, lapang, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, dia akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berubah, tidak bercabang, kadang ke kanan, ke kiri, tidak. Orang mukmin dia akan lurus jalannya, karena dia yang ditujunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah, bahkan bermacam-macam cara mereka beribadah. Dan senantiasa orang-orang musyrik ini goyang, tidak ada kekokohan, tidak ada kestabilan, keseimbangan di dalam akidah mereka. Ini orang-orang musyrik. Kemudian faedah yang ketiga dari tauhid adalah
at-tauhidu masdarun li amnin nas, bahwa tauhid itu merupakan sumber dari keamanan manusia. Tauhid itu dia adalah sumber dari keamanan manusia. Seorang manusia ataupun manusia ini, dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, keamanan apabila dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan. Karena tauhid itu akan menjadikan jiwa orang yang memiliki tauhid tersebut penuh dengan keamanan dan ketenangan. Fala yakhafu ghairallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Dia tidak takut diberikan musibah. Dia tidak takut ketika ditimpa oleh kesedihan. Dia tidak akan merasa takut ketika ada ancaman. Dia akan takut ketika ada orang-orang yang menjauhkan diri darinya. Dia tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mau orang ada tidak ada, mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan sedih hati. Mau dia di tempat keramaian, mau diancam di tempat yang ramai, yang tidak ada orang, dia tidak akan merasa takut dan juga merasa bersedih. Baik dakwahnya diterima atau tidak diterima, dia tidak akan bersedih. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Ya, ini keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertauhid la yakhafu ghairallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qad sadda manafidhal khauf 'ala ar-rizqi wan nafs wal ahl. Maka sungguh sudah tertutup pintu takut mereka terhadap rezeki, diri dan keluarga mereka. Artinya orang bertauhid dia tidak akan takut terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, baik dalam rezekinya, dalam dirinya, dalam keluarganya. Karena sudah ditutup pintu itu. Pintu takut itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah rezeki, dia tidak takut karena dia yakin Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh rezeki dari makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezeki pada dia. Jadi dia tidak takut kalau sekiranya dia disedikitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin jatahnya hari ini seperti ini. Tidak ada rasa takut untuk dia. Demikian juga kehilangan jiwanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan habis masa hidupnya, sudah selesai, maka habis jatah hidupnya di dunia. Kemudian keluarganya, dia yakin Allah yang menjaga keluarganya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan maslahat untuk itu. Maka wal khaufu minal ins wal jin wal maut wa ghairuha minal makhawif. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala tutup pintu takut kepada orang-orang yang mati dan yang lainnya, tidak ada bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu sudah Allah tutup pintu takutnya. Orang-orang bertauhid itu Allah sadda manafidhal khauf. Allah tutup pintu takut di dalam jiwanya itu terhadap apa-apa orang-orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala
tutup. Takut masalah rezeki, masalah jiwa, masalah keluarga, Allah Subhanahu wa taala tutup pintu takut mereka. Makanya oleh orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasakan takut dan mereka tidak bersedih hati. Tapi kalau orang yang tidak bertauhid diberikan masalah, mungkin kekurangan harta, diberikan kekurangan harta, langsung dia akan berpikir bagaimana cara mendapatkan harta tanpa mengenal atau melihat apakah itu haram atau halal. Karena dia takut seolah-olah rezekinya habis. Dia takut, ataupun dalam jiwanya dan keluarganya dia akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka. Maka di sini beliau mengatakan wal mu'minul muwahhid, adapun orang-orang mukmin yang bertauhid, la yakhafu ahadan, tidak takut terhadap sesuatu apapun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Walihada tarahu aminan idza khafa an-nas mutma'innan idza qalaqa an-nas. Walihada al-ma'na asyara al-Qur'an al-Karim biqaulihi alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata beliau, orang-orang yang beriman ini tidak akan takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Disinilah kita melihat bagaimana Allah berikan keamanan ketika manusia-manusia itu takut. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan ketika banyak manusia-manusia yang khawatir, yang stres. Tapi orang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah ganti was-was kekhawatiran mereka dengan ketenangan, Allah ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Dan inilah makna yang ditunjukkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan wahazal amnu, dan keamanan ini yanbu'u min dakhilin nafs. Rasa aman itu dia muncul dari dalam jiwa. Dia akan hadir sumbernya dari dalam jiwa, rasa aman itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanamkan kepada orang-orang yang bertauhid rasa aman. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia, apapun keadaannya, karena rasa aman itu sudah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam jiwanya, maka dia akan merasa aman dan nyaman serta tentram kemanapun dia akan pergi. Wala min hirasati syurtih wala min hirasati sultah, dan tidak perlu kepada penjagaan polisi sama sekali, enggak perlu. Karena berapa banyak orang-orang yang dijaga oleh para tentara, atau dijaga oleh para polisi, dijaga oleh para penjaga-penjaganya, disebabkan mereka tidak merasakan keamanan. Tidak merasakan keamanan karena rasa aman itu tidak Allah munculkan dari dalam jiwanya. Makanya mereka butuh kemana-mana dia bawa pengawal, bawa bodyguard. Karena rasa amannya tidak ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam jiwanya. Karena tauhidnya kurang, karena tauhidnya itu tidak mengakar dalam dirinya. Wa hadza amrud dunya, itu baru di dalam masalah dunia. Amma amrul akhirah, adapun dari rasa aman dalam kehidupan akhirat, fa huwa a'zam wa abqa, maka dia lebih besar dan lebih kekal. Annahum akhlasu lillahi wa lam yukhlitu walam yukhallatu tauhidahu bi syirkin li'anna syirka zulmun azim. Di dalam kehidupan akhirat mereka lebih diberikan rasa nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa nyaman, rasa tenang di dalam hatinya. Keamanannya di akhirat
Allah Subhanahu wa taala berikan dia kebebasan dari berbagai macam bentuk siksaan, kezaliman dari yaumil akhir. Nah, ini keamanan bagi orang-orang yang bertauhid. Ini faedah. Kemudian yang keempat dari faedah tauhid ini, bahwa at-tauhid masdar li quwwatin nafsi. Tauhid sumber kekuatan jiwa. Tauhid itu adalah sumber kekuatan jiwa. Li'annahu yamnah sahibahu quwwatan nafsiyah. Karena tauhid itu memberikan kepada pemiliknya kekuatan jiwa, hailatan lima tamtadi' bihi nafsuhu min ar-raja'i fillah. Yaitu dia akan memberikan rasa kekuatan jiwa kepada orang-orang yang memiliki tauhid tersebut, yang mana tauhid itu memenuhi jiwanya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berharap, orang bertauhid dia penuh jiwanya ini dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap kepada makhluk sama sekali. Ada tidak adanya makhluk ini sama saja bagi dia. Ya, sama. Karena yang diharapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja fillah. Dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Karena harapan kepada makhluk ini adalah semu. Apa yang diharapkan kepada makhluk belum tentu bisa terjadi. Akan tapi apa yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Dan itu sudah ya, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang menjamin ada makhluk ini yang akan bisa menyampaikan seluruh harapannya? Tidak ada. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan atau akan mengabulkan apapun yang diharapkan oleh orang-orang yang mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah tersebut ada khauf, ada raja. Ada rasa takut, ada rasa harap. Dengan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan menjadi kuat. Dia tidak akan menjadi lemah. Dalam keadaan apapun dia akan menjadi orang yang kuat. Ya, kuat jiwanya. Yaitu ketika dalam kesusahan dia punya harapan Allah akan bebaskan dia dari kesusahan, maka jiwanya pun akan menjadi kuat. Ketika dia dililit oleh hutang, dililit oleh berbagai macam persoalan kehidupan, ketika dia punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan tumbuhkan kekuatan jiwa dalam dirinya. Walaupun tidak ada makhluk yang menolongnya, maka harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan jiwa seorang muslim itu kuat. Wasiqatu bihi wa tawakkul alaihi, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakalnya kepada makhluk, dan bukan kuat yaitu harapannya kepada makhluk, tidak, tapi dia kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha bi qada'ihi, dan dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Wasabru ala bala'ihi, dan dia sabar terhadap musibah yang menimpanya. Ini orang yang bertauhid, yang intinya dia al-istighna an khalqihi. Intinya dia tidak butuh kepada makhluk sama sekali. Tidak butuh pada makhluk. Dia hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Al-istighna an khalqihi. Dia tidak butuh bantuan, dia tidak butuh pertolongan kepada makhluk dari makhluk, tapi dia butuh apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Kenapa? Sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa apapun yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunaikannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sedangkan kepada makhluk belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan manusia untuk bergantung kepada manusia yang lain. Tidak pernah Allah ajarkan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaraful mu'min, bahwa
kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya dan berlepas dirinya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang-orang yang bertauhid maka dia akan seperti apa? Fahuwa rasikhun kal jabal. Dia akan kuat, akan kokoh seperti gunung. Apapun yang datang kepada dia, dia jiwanya akan kuat. Mau dia ditinggalkan orang, mau dia datang orang kepada dia, mau dia dalam kesusahan, mau dia dalam keadaan yang nyaman dan lainnya, dia rasikhun kal jabal. Dia bagaikan gunung, kuat, kokoh, tidak mudah goyang. Demikian orang yang bertauhid tadi. Fa idza nazalat bihi musibah, kalau dia ditimpa oleh musibah, sa'ala rabbahu kasfaha. Ketika dia ditimpa musibah, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan dia dari musibah tersebut. Walam yas'alil amwat, dan dia tidak minta kepada orang-orang mati, tidak minta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Syi'aruhu qaulu sallallahu alaihi wasallam. Syiarnya orang-orang yang bertauhid itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta, minta sama Allah. Kalau engkau mohon pertolongan, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Jadi kuat jiwanya, bukan orang yang lemah, bukan orang yang cemen, ya. Baru dicemooh orang udah takut, udah minta mundur, baru menghadapi sedikit saja. Misalnya ada orang mengikuti sunnah Nabi SAW, dicemooh, kemudian ada yang akhirnya dicemooh, tidak dianggap lagi di masyarakat. Akhirnya apa? Balik lagi kepada kehidupan yang semula. Atau ketika dia sebelum kenal sunnah Nabi SAW, hidupnya kaya raya, harta banyak, ya, karena belum mengenal mana halal dan haram. Ketika sudah kenal sunnah Nabi SAW, maka berkurang, tentu berkurang. Hartanya sedikit, uang masuknya sedikit, ya. Nah, ketika seorang dia tidak memiliki tauhid yang benar, maka dia akan kembali kepada keadaannya semula. Berapa banyak orang-orang yang katanya hijrah, ya, tapi tidak sanggup menahan godaan dunia, godaan fulus, ya. Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan semulanya. Banyak orang-orang yang hijrah, banyak seperti itu. Orang, kenapa? Karena yang ditanamkan itu bukan tauhid pertama sekali. Ketika dia hijrah, bikin kelompok lain, bikin pergerakan ini, pergerakan itu. Tauhid tidak dipelajari. Sesuatu yang penting yang akan menyebabkan jiwanya kokoh. Maka akhirnya apa? Ketika diterpa oleh angin, oleh musibah, lalu berubahlah haluannya. Berubah haluannya. Demikian keadaan orang-orang yang dia tidak memiliki tauhid yang lurus. Maka oleh sebab itu para ulama menyatakan masalah tauhid ini bukan masalah yang sepele. Faedahnya dia akan menguatkan jiwa seorang dalam keadaan apapun. Mau dia makannya cuma 1 kali 1 hari, enggak masalah bagi dia. Mau dia ditempatkan, dikirim ke tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, enggak masalah bagi dia. Dikirim, ditinggalkan di hutan, enggak apa-apa. Dia dakwah di situ. Di tempat enggak ada orang, dia dakwah. Dia sebarkan kebaikan. Kuat jiwanya karena dia punya harapan. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan yaitu mengantarkan harapannya. Ini orang yang dia kokoh dalam tauhidnya. Dia seperti rasikhun kal jabal. Dia bagaikan gunung,
kuat, kokoh, tidak gampang diombang-ambing oleh angin, oleh gelombang yang datang. Ini banyak orang ke A, dia ke A, banyak orang ke B, ya. Bahkan kadang-kadang ada dia hidupnya seperti baling-baling di bukit. Kemana kencang angin, ke situ dia. Mudah diombang-ambing oleh orang. Kenapa? Karena tauhid itu tidak menancap dalam jiwanya. Sehingga apa? Sehingga kekuatan jiwanya hilang. Kekuatan jiwanya tidak bisa untuk menahan gelombang-gelombang dan musibah-musibah yang datang kepada dia. Sebabnya apa? Lemahnya tauhid. Lemahnya tauhid. Maka kita bisa lihat bagaimana perjuangan para orang-orang yang mendakwakan tauhid, orang-orang yang bertauhid. Lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kisahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Lihat kisah Bilal bin Rabah, ya, kisah para sahabat yang lainnya. Ya, mereka memegang agamanya dengan kokoh, ya, dengan kuat, tidak mudah terombang-ambing karena mereka punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum umat itu ada diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat terdahulu. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau keluarkan hadisnya cukup panjang, hadis tentang masalah dalam bab sabar. Ada umat-umat terdahulu yang mereka dibelah oleh gergaji, belah dua badannya. Ada mereka yang disisir dengan sisir, yang dengan sisir itu terbawa daging kepalanya. Ada umat ketika itu dia disuruh masuk ke dalam, ya, minyak panas yang dinyalakan dan mereka disuruh masuk ke dalamnya. Tapi apakah mereka goyang dari agamanya? Tidak. Apakah mereka berubah keyakinannya? Tidak. Berbeda dengan orang-orang kita seperti sekarang ini. Umat-umat sekarang ini dengan satu super mie aja, satu mie gelas saja bertukar akidahnya. Apalagi dengan uang, ya, dengan dolar dan lain-lainnya. Mungkin bisa lagi berganti akidah. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang dia bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia menjadi orang yang kuat jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah timpakan kepadanya musibah, tidak ada yang bisa membebaskan atau melepaskan dia dari musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid, dia yakin akan takdir Allah diterima. Ya. Apa yang Allah takdirkan untuk dia, maka dia terima dengan sebaik-baiknya dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang beliau sebutkan di sini, at-tauhid asasul ikhai wal musawah. Tauhid adalah fondasi persaudaraan dan keadilan. Jadi untuk menjadikan atau mengambil sebahagian mereka menjadi tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu menjadikan orang-orang di dalam kesamaan, persaudaraan. Karena dengan tauhid manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja yang membedakannya. Semulia-mulia kalian di hadapan Allah itu yang paling bertakwa. Bahkan Nabi SAW kata, la farqu bainal a'rab wal a'jam. Tidak ada beda orang Arab dengan orang A'jam illa bittaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Maka orang-orang yang beriman itu tidak boleh mengambil orang lain sebagai tandingan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal uluhiyatu
lillahi wahdahu wal ibadatu minan nasi jami'an. Wa ala ra'sihi Muhammad Rasulullah wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keilahiyahan, ketuhanan itu hanya untuk Allah satu-satunya, sedangkan ibadah itu adalah dari manusia. Dan tentunya yang mengajarkan ibadah tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merupakan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu orang yang bertauhid ikha, dia bersaudara. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatul hasr, yaitu kata pembatasan. Yang artinya itu kalau di Indonesia hanya saja. Innama al-mu'minun, orang beriman, ikhwatun, bersaudara. Kalau enggak beriman dia enggak saudara. Ya. Walaupun dia saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang hanya saja orang mukmin yang bersaudara tersebut. Maka kata-kata ikhwah, persaudaraan itu adalah yang paling dekat. Ada namanya shadiq, ya, ada namanya teman, ada namanya zamin, ya. Kemudian ada namanya rafiq, ada namanya al-akh. Nah, jadi al-akh ini saudara, ya, saudara yang paling dekat. Bukan hanya teman sekali-sekali duduk, enggak. Bukan hanya orang yang ketemu di jalan, ya, teman ngobrol, enggak. Ya. Kemudian juga bukan juga ya sekadar sahabat, tidak, tapi disebutkan al-akh, saudara. Yang namanya saudara, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu hanya orang-orang mukmin saja. Adapun selain itu maka tidak dianggap persaudaraannya di dalam Islam. Maka di sini kita mengetahui bahwa faedah dari tauhid itu adalah tentang permasalahan yang berkaitan dengan persaudaraan. Jadi ketika seorang dia menjadikan orang lain ya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang merusak dari tauhidnya sendiri. Ya Allah taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.